Covington, Louisiana 1982. Hanya 8.000 jiwa. Setiap orang saling mengenal. Anak-anak bersepeda tanpa orang tua khawatir. Pintu tidak perlu dikunci. Atau begitulah yang semua orang percaya. Roxanne Sharp tumbuh di kota itu. Gadis biasa, suka tertawa, punya banyak teman, suka menghabiskan waktu di luar. Usia 16 tahun, masih duduk di bangku sekolah menengah. Ia tak pernah bermimpi hidupnya akan berakhir di tengah hutan dekat pekan raya St. Tammany Parish. Pada suatu malam di awal Februari 1982, Roxanne berada di lingkungan rumah 4 pria yang ia kenal. Entah apa yang terjadi, diajak bicara, dipaksa masuk mobil atau ditarik paksa, tak ada yang tahu. Yang jelas ia tak pernah pulang. Ia dibawa ke area hutan dekat fairgrounds, di sanalah ia diperkosa. Tubuhnya dibiarkan begitu saja, seperti sampah yang dibuang. 12 Februari 1982, Jumat pagi. Suhu di bawah 10 derajat. Seorang pejalan kaki menemukan sesuatu di balik pepohonan. Warna merah menyala di antara coklat tanah. Ia mendekat, lalu berlari. Polisi tiba dalam hitungan menit. Seorang perwira muda bernama Justin Joyner adalah salah satu yang pertama tiba. Ia tak tahu bahwa malam itu akan ia bawa pulang dalam ingatannya hingga akhir hayat. Bertahun-tahun kemudian, anaknya menemukan sekantong penuh catatan investigasi yang disimpan di lemari. Tak pernah dibuka, tak pernah dibuang. Laporan otopsi, Roxanne dibunuh. Tak ada luka senjata, kemungkinan pukul hingga tewas. Tapi dari awal polisi menemui tembok kebungkaman. Tak ada saksi mau bicara. Tetangga yang mungkin melihat sesuatu tiba-tiba lupa. Teman-teman Roxanne diam, bahkan keluarganya menerima tekanan untuk tak memperbesar masalah. Covington kecil. Di Covington, keluarga pelaku, siapapun mereka, mungkin lebih ditakuti daripada polisi. Rahasia ini dijaga sangat ketat, kenang putra seorang mantan penyidik. Orang-orang hanya membicarakannya di dalam rumah, tak di tempat umum, tak di gereja, tak di bar. Selama 44 tahun tembok itu tak pernah retak. Kemudian datang Henry Lee Lucas. Namanya terkenal sebagai serial killer paling produktif dan paling aneh. Lucas suka mengaku membunuh siapapun, dimanapun, kapanpun. Beri dia berkas kasus dingin, ia akan tanda tangani pengakuan tanpa membaca. Lucas mengaku membunuh Roxanne Sharp. Untuk sesaat, polisi merasa lega, kasus selesai. Tapi kebohongan tak pernah bertahan lama. Bukti-bukti bertentangan dengan cerita Lucas. Ia tak mengenal Roxanne, ia tak berada di Covington malam itu. Lucas mencabut pengakuannya, tapi kerusakan sudah terjadi. Investigasi resmi terhenti, kasus menjadi dingin, sangat dingin. Bagian 2, 4 nama, 4 rahasia. Dari 1982 hingga awal 2020-an, nama Roxanne Sharp hanya muncul kadang-kadang. Di acara keluarga, dalam foto usang, di doa-doa sunyi. Michelle Lapan, keponakan Roxanne, tumbuh besar dengan luka yang tak kunjung sembuh. Ia mendengar bisikan-bisikan, tapi tak pernah bisa memastikan. Sementara itu, 4 pria di Covington melanjutkan hidup. Perry Wayne Taylor suatu hari masuk penjara karena kasus lain. Darrell Dean Spell pindah ke Ohio menjadi warga biasa, berpikir jarak 1000 kilometer akan melindunginya. Carlos Cooper juga masuk penjara. Billy Williams Jr. tetap tinggal di Covington, memiliki keluarga dihormati tetangganya. Mereka tak tahu bahwa waktu hampir habis. Tahun 2023, lebih dari 40 tahun setelah Roxanne ditemukan, Louisiana State Police Covington Field Office mengambil alih berkas ini. Mereka membuka kotak-kotak berdebu, mengirim bukti fisik ke laboratorium DNA modern, mewawancarai ulang setiap orang yang masih hidup. Tapi tetap ada yang hilang, suara dari masyarakat. Maka lahirlah sebuah ide. Charles Dowdy, wakil presiden North Shore Media, sudah lama mendengar bisikan tentang Roxanne. Kenapa kita tidak buat podcast? 6 episode, dirilis sepanjang 2025. Judulnya, Who Killed Roxanne? Dowdy tak punya harapan besar. Jujur kami pikir tak akan ada yang peduli. Tapi ia segera diperbaiki kenyataan. Podcast itu meletup, warga Covington mendengarkan, anak muda di Spotify, orang tua di mobil. Semua mulai berbicara lagi tentang Roxanne. Tapi kali ini berbeda. Telepon mulai berdering. Saya punya informasi. Saya ingat sesuatu. Saya tak tahu mengapa tak bicara 40 tahun lalu. Tapi sekarang saya siap. Dowdy merekam polisi merekonstruksi TKP dengan pita pengukur. Bagian 3, keadilan yang datang terlambat. Dengan bantuan saksi baru dari podcast dan teknologi DNA modern, penyidik akhirnya menemukan titik terang.
4 nama muncul, semua dari Covington, semua mengenal Roxanne, semua sudah dewasa pada tahun 1982, 21 April 2026, dini hari. Tim SWAT menggerebek rumah Billy Williams Jr., kini berusia 62 tahun. Ia diborgol di depan rumahnya. Tetangga hanya bisa melihat dari jauh, beberapa tampak lega. Di Dayton, Ohio, polisi juga menangkap Daryl Dean Spell, 64 tahun. Selama ini ia merasa aman, hidup jauh tanpa diketahui. Tapi akhirnya, polisi menemukannya. Ia ditahan sambil menunggu proses ekstradisi. Sehari kemudian, 22 April 2026, 2 nama lain ikut terseret. Perry Wayne Taylor dan Carlos Cooper, keduanya 64 tahun, sudah lebih dulu berada di penjara Louisiana. Kini, mereka resmi ditambahkan sebagai tersangka dalam kasus Roxanne Sharp. 4 pria, 4 tuduhan, pemerkosaan berat dan pembunuhan tingkat 2. Jaksa wilayah Colin Sims mengatakan bahwa kasus ini adalah bukti kerja keras tanpa henti dan kemajuan teknologi. Selama lebih dari 40 tahun, keluarga korban menunggu jawaban dan akhirnya mulai mendapatkannya. Kepala Polisi Covington, Michael Farrell, menegaskan bahwa kasus dingin tidak akan selesai sendiri. Mereka selesai karena ada orang-orang yang terus berusaha tahun demi tahun. Perwakilan keluarga Michelle Lapin membacakan pernyataan dengan suara tegar meski matanya berkaca-kaca. Mereka berharap keadilan ini membawa sedikit kedamaian bagi keluarga dan komunitas. Namun tidak semua orang percaya putra Billy Williams Jr. bersikeras ayahnya tidak bersalah. Ia percaya ayahnya tidak mungkin melakukan hal kejam seperti itu. Apakah ia benar atau hanya sulit menerima kenyataan? Polisi tidak goyah. Mereka memiliki bukti DNA, saksi, dan hasil penyelidikan panjang. Mereka sudah menunggu 44 tahun dan kali ini mereka tidak akan salah. Malam itu, keempat pria menghabiskan waktu pertama mereka di balik jeruji. Di sisi lain kota, sebuah makam berdiri sunyi, tanpa bunga, tanpa lilin. Hanya batu nisan sederhana bertuliskan Roxanne Sharp, 1965, 1982, Forever 16. Selamanya 16 tahun, hidupnya berhenti sebelum benar-benar dimulai. Ia tidak pernah tumbuh dewasa, tidak pernah merasakan masa depan yang seharusnya ia miliki. Namun kini, setelah puluhan tahun, berkas yang dulu terlupakan akhirnya ditutup. Kasus ini tidak lagi dingin. Keadilan memang datang terlambat, tapi akhirnya datang juga. Dan kali ini, dunia mendengarnya.